Soal nomor 1, bab 5, gelombang bunyi cahaya asesmen harian. Nah, di sini diketahui amplitudo A sama dengan 5 cm. Jika pegas memiliki sudut awal, theta 0 adalah V dan periodenya adalah 3 sekon. Simpangan getaran yang terjadi adalah Y. Nah, rumus Y itu kan adalah A sin omega T ditambah theta 0. Nah, A sin omega T itu adalah 2V per T kali T ditambah theta 0. Nah, theta 0 itu kan sama dengan 2V. Nah, berarti kita keluarkan 2V, jadinya A sin 2V 1 per T kali T ditambah 1 gitu kan. Nah, theta 0-nya kok 2V? V doang ya. Nah, V berarti supaya dia dalam bentuk, nih V aja ya, supaya dalam bentuk 2V berarti tuh kita kali 1/2 kan. Nah, yaudah tinggal kita masukkan Y sama dengan A-nya 5 sin 2V 1/3T ditambah 1/2. Jawabannya adalah yang C ya, yang C. Kita lanjut nomor 2. Pernyataan yang benar, berarti di sini diketahui Y sama dengan 6 sin, kita kalikan ke dalam ya, 6VT ditambah 2V per 4. Nah, disederhanakan ini sama dengan 6 sin 6VT ditambah 0,5V. Ini adalah omega, ini adalah amplitudo. Nah, kita cari frekuensi yang nomor 1. Frekuensi itu dengan omega sama dengan 2VF. Omeganya 6V sama dengan 2VF. Coret-coret sama dengan 3, F-nya adalah 3. Berarti nomor 1 betul. Nomor 2, simpangan Y sama dengan kita masukkan di sini 6 sin 6V kali 2 ditambah 0,5V. Berarti 6 sin 12V ditambah 0,5V. Nah, berarti 6 sin 13,5V. Nah, ini kalau dicari nanti 6 kali min 1 sama dengan min 6. Dia katanya 3, berarti ini salah ya. Nomor 3. Nomor 3 itu adalah kecepatan maksimum. V maksimum adalah A kali omega. Kita punya A6, omega itu adalah 6V. Berarti 36 V cm per sekon. Berarti nomor 3 betul. Yaudah, jawabannya 1 dan 3. B. Nomor 3, di sini Anton melakukan percobaan menggunakan selimki, diketahui L sama dengan 0,6 meter. Pada percobaan tersebut terbentuk 3 rapatan dan 2 renggangan, berarti itu N-nya 3 rapatan. Berarti 1, 2 renggangan ya. Ini renggangan, ini rapatan lagi, renggangan, rapatan. Berarti 3 rapatan 1, 2, 3. Berarti ini artinya adalah 2,5 ya, N-nya. N-nya adalah 2,5. Nah, kemudian jika selimki mempunyai frekuensi adalah 12 Hz, cepat rambat. Nah, rumus cepat rambat itu adalah lambda kali F. Lambda itu L per N kali F. Berarti 0,6 bagi 2,5 kali 12. Nah, itu hasilnya adalah 2,88 meter per sekon. Jawabannya A. Nomor 4. Nah, nomor 4 di sini kita buktikan satu-satu aja ya. Ini pernyataan yang benar. Nah, ini pernyataan yang benarnya setelah dicari itu panjang gelombang A. Ini jawabannya B. Nah, kita buktikan ya. Lambda A sama dengan lambda B. Lambda A sama dengan lambda B. Lambda itu kan LA per NA sama dengan LB per NB.
Nah, LA itu kan 0,8, NA itu dari sini ke sini itu 1. Nah, LB itu dari sini ke sini 1,2, N-nya adalah dari sini ke sini 1, berarti 1,5. Nah, berarti ini kita kalikan ya, 0,8 kali ini adalah 1,2 sama dengan 1,2. Nah, artinya kan nilainya sama tuh. Berarti artinya lambda A sama dengan lambda B. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5. Di sini beban bermasa 25 gram, berarti M sama dengan 25 gram. Digantung pada sebuah pegas saat pegas digetarkan menghasilkan periode T sama dengan 2 sekon. Apabila Ardi ingin meningkatkan nilai periode, berarti T2-nya menjadi 6 sekon, apa yang harus dilakukan? Nah, ini nggak ada ya jawabannya. Karena kalau misalnya kita ini udah dicari satu-satu, periode itu dia sebanding, periode itu kan rumusnya adalah 2V akar M per K. Jadi dia sebanding dengan akar M. Jadi kalau misalnya kita cari itu T1 per T2, perbandingannya adalah K M1 per K1 kali akar K2 per M2. Jadi anggaplah K-nya sama, berarti jadinya T1-nya adalah 2 per 3 sama dengan akar M1 per M2. 2 per 6, sorry. Ini disederhanakan 1, ini 3. Berarti 1/3 sama dengan M1 per M2. Nah, ini supaya dia 3, otomatis M2 ini nilainya 9, kan? Berarti 9, berarti artinya di sini kalau misalnya kita akar kuadratkan kiri dan kanan, berarti kan ini dapatnya 1/9 sama dengan M1 per M2. Berarti M2-nya harus 9 kali dari M1. Gitu. Jadi seharusnya massa di beban diperbesar 9 kali seharusnya. Jadi jawabannya A, tapi syaratnya 9 kali ya. Nomor 6. Intensitas gelombang pada jarak R1 sama dengan 400 km, di mana nilainya 5 kali 10 pangkat 5. Intensitas gelombang R2 pada 100 km adalah I2. Nah, ini perbandingan antara jarak intensitas dengan jarak ya. Berarti R2 kuadrat per R1 kuadrat. 5 kali 10 pangkat 5 per I2 sama dengan R2 100 per 400 dikuadratkan. Syarat-syarat 5 kali 10 pangkat 5 per I2 sama dengan 1 per 16. Berarti I2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 kali 16. Nah, itu adalah jawabannya 80 kali 10 pangkat 5. Atau sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. Jawabannya D. Nah, kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ini diketahui sinar getar memiliki luas penampang A sama dengan 9,625 kali 10 pangkat min 2 cm pangkat 2. Kita jadikan ke meter, 9,625 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Terbuat dari nilon yang memiliki massa jenis Rho sama dengan 1,12 gram per cm pangkat 3. Dirubah ke kilogram dikali 1000 ya. 1,12 kali 1000 kilogram per meter pangkat 3. Berarti jadinya 1120 kilogram per meter pangkat 3. Senar tersebut diberi tegangan F sama dengan 215,6 yang menghasilkan frekuensi kedua F2 250 akar 2. Panjang sinar L. Kita cari V dulu ya. V rumusnya akar E per Rho. Nah, E itu dijabarkan lagi bisa F per A per Rho. Jadinya itu adalah F per A kali Rho. Atau kalau misalnya bingung, adik-adik bisa kita jadikan kayak gini ya. F per A dikali 1 per Rho. Dibalik gitu ya.
Jadi tinggal kita masukkan F-nya 215,6, ya akar ya. Akar 215,6 dibagi dengan 9,625 kali 10 min 6 dikali dengan 1120. Nah, itu dapat hasilnya nanti adalah 0,02 kali 10 pangkat 6 atau sama dengan akar 2 kali 10 pangkat 8 atau sama dengan 10 pangkat 4 akar 2. Nah, udah dapat V. Baru bisa kita cari L menggunakan rumus F2 sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Berarti L sama dengan N tambah 1 kali V per F2 kali 2. Nah, N-nya itu 2 tambah 1 kali 10 pangkat 4 akar 2 per 250 akar 2 kali 2. Nah, akar 2 kan bisa dicari nih. Berarti jadinya L sama dengan 3 kali 10 pangkat 4, 3 kali 10 pangkat 4, dibagi dengan 250. Nah, 2 kali, ini 2 ya. 2 kali 250, berarti 500. Berarti ini dapatnya, artinya kan ini 30.000 dibagi dengan 500. Itu dapatnya adalah 6 coret, berarti 600 berapa? 600 meter ya, 600 meter. Nah, kalau kita jadikan ke senti, berarti itu 6 senti jadinya. Jadi nggak ada juga ya jawabannya, F sama dengan 6 senti. Paham ya adik-adik? Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 itu pernyataan yang benar. Nah, 100 kereta api berarti intensitas ya. Berarti TI kereta api itu sama dengan, kita cari rumusnya adalah TI1 ditambah 10 log N. Nah, TI1 dia kereta api ya, berarti kita fokusnya ke sini. 80 ditambah 10 log 100, berarti 80 tambah 10 kali 2. 80 tambah 20 sama dengan 100. Dia setara dengan pesawat terbang, iya betul ya. Jadi jawabannya langsung aja A. Kita lanjut nomor 9. Di sini Satria memainkan gitar sehingga diperoleh frekuensi F1 sama dengan F, F2 sama dengan 0,5 F. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini jawabannya adalah E. Kenapa? Karena kan rumus frekuensi itu N tambah 1 kali V per 2L. Nah, F itu kalau dijabarkan, V itu kalau dijabarkan lagi dia E per rho. Artinya F dengan rho itu berbanding terbalik. Berarti F1 per F2 sama dengan rho 2 per rho 1 gitu kan. Akar ya. Nah, berarti F1 F per 0,5 F sama dengan akar rho 2 per rho 1. Coret, berarti ini kan tinggal 1 nih. 1 bagi 0,5 kan 2 sama dengan rho 2 per rho 1. Akar ya, kita kuadratkan. Berarti 4 per 1 sama dengan rho 2 per rho 1. Berarti rho 2 sama dengan 4 rho 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 10. Di sini katanya Reno melakukan percobaan menggunakan pipa organa terbuka A, berarti FA, dan tertutup FB, menghasilkan nada dasar sama tinggi dengan nada dasar, berarti ini F0, kemudian ketiga F3. Nah, kalau yang pertama kan yang terbuka, rumusnya adalah N tambah 1 kali V per 2L. Kalau yang tertutup 2N tambah 1 kali V per 4L ya. V bisa dicoret, masukin N-nya ini 0 dan 3. 0 tambah 1 per 2 kali LA.
sama dengan 2 kali 3 tambah 1 per 4 kali LB. Berarti 1 per 2 LA sama dengan 7 per 4 LB. Coret nih 2. Nah, kita kali silang. 2 per 7 ya. Ini kalikan ke sini. Ke sini. Berarti sama dengan LA per LB. Ya udah, berarti yang ditanya apa? LB, misalnya LB. LB itu adalah, kita kali silang aja. 2 LB sama dengan 7 LA. Berarti LB sama dengan 7 per 2 LA. Nah, atau sama dengan 3,5 LA. 3, berarti pipa B itu 3,5 kali panjang pipa organa A. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 11. Seberkas sinar dengan panjang gelombang lambda sama dengan 500 nanometer atau sama dengan 5 kali 10 min 7 meter. Diarahkan tegak lurus pada kisi difraksi. Jika spektrum orde kedua dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal, jumlah kisi. Ini kita gunakan rumus ini aja ya. Seper N sama dengan D. Seper N sama dengan P per L N lambda. Berarti kita kan mau cari N besar ya. N sama dengan, ini naik ke sini ya, turun ke bawah. Berarti P per L kali N kali lambda. Berarti, nah P-nya ada nggak? Dia ada sudut. Ya Allah, nggak ini ya. Kalau ada sudut, nggak ini rumusnya. Kalau ada sudut tuh rumusnya seper N sin theta N lambda. Berarti N sama dengan sin theta per N kali lambda. Berarti sin 30 2 kali 5 kali 10 min 7. Berarti ini kan sin 30 setengah 0,5 per 10 kali 10 min 7. Coret, sisa min 6. Naik ke atas berarti 0,5 kali 10 pangkat 6. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 5. Satuannya ini adalah garis per meter. Nah, kalau kita rubah ke dalam garis per senti, itu jadinya 5 kali 10 pangkat 3 garis per senti. Atau sama dengan 5000 garis per senti. Kita lanjut nomor 12. Nah, 12 ini gini ya, sebuah cahaya monokromatik dengan panjang gelombang lambda sama dengan 6000 Armstrong dengan celah yang berjarak D sama dengan 1,8 cm. Jarak terang kedua dari terang pusat berarti N-nya 2. Jika jarak antara celah D, berarti ini D1, D2. D2-nya adalah 2,4 meter. Nah, ini aneh ya, kok kayaknya ini bukan D deh, ini L kayak ini. Layar ini ya. Layarnya adalah 2,4 meter adalah. Berarti yang ditanya P ya. Nah, rumusnya adalah D P per L sama dengan N lambda. Ini kita rubah ke meter. 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini 18 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini 24 kali 10 pangkat min 1 meter. Biar mudah gitu kita membaginya ya. Berarti kan ditanya PP sama dengan N lambda kali L per D. N-nya 2, lambdanya 6 kali 10 min 7. L-nya 24 kali 10 min 1 per 18 kali 10 min 3. Bagi 6 ini 1, bagi 6 ini 3. Ini bagi 3 habis, ini bagi 3 8. Ini coret, ini sisa min 4. Jadi tinggal 2 kali 8, itu adalah 16. P sama dengan 16 kali 10 pangkat 5.
pangkat min 5, meter. Kalau kita jadikan ke senti, 16 kali 10 pangkat min 3 senti. Atau 1,6 kali 10 pangkat 2 senti. Jadi jawabannya C. Oke. Kita lanjut nomor 13. Nah, di sini katanya Arnold melakukan percobaan kisi diffraksi. N sama dengan 500 garis per cm. Itu kalau dirubah ke meter, 500 garis per 10 min 2 meter. Naik ke atas berarti 500 kali 10 min 2, pangkat 2 garis per meter. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Diletakkan berarti L 1,5 meter. Laser diarahkan ke kisi sehingga terbentuk pola gelap terang. Dan jarak terang ketiga menuju pusat berarti N-nya 3, P-nya 12,825 cm atau 12,825 kali 10 min 2 meter. Warna cahaya laser berarti yang ditanya lambda. Oke. Nah, kita cari ya, berarti 1/n P per L sama dengan N lambda. Lambda sama dengan P per N kali N besar kali L. Berarti P 12,825 kali 10 min 2. N-nya adalah 3. N besarnya 5 kali 10 min 4 kali 1,5. Nah, itu nanti dapat hasilnya itu adalah 57 kali 10 pangkat min 8. Atau sama dengan 570 nanometer. Nah, 570 tuh letaknya 2 ya. Bisa di hijau, bisa juga di kuning. Nah, berarti jawabannya 2, hijau dan kuning. Kita lanjut 14. Nah, nomor 14 itu Anton melakukan percobaan diffraksi kisi dengan mengarahkan cahaya laser dengan panjang gelombang diketahui lambda sama dengan 5.600 Armstrong atau sama dengan 56 kali 10 pangkat min 8 meter dengan kisi N sama dengan 3.200 garis per cm. Nah, kita rubah ke meter, 3.200 garis per 10 min 2 naik ke atas 320 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 32 kali 10 pangkat 4 meter. Garis per meter ya. Garis per meter. Nah, jika jarak antara kisi dengan layar L sama dengan 1,25 meter dan antara pola terang berarti P sama dengan 0,224 meter, kemungkinannya berarti orde yang ditanya. Oke, kita cari 1/n kali P per L. P per L sama dengan N lambda. Berarti N adalah P per N besar kali L kali lambda. Berarti P 0,224 ya. Per N besarnya 32 kali 10 pangkat 4. L-nya 1,25. Lambdanya adalah 56 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini nanti dapat hasilnya N-nya itu adalah 1. Nah, 1 itu adalah jarak dari terang pusat ke terang 1. Itu yang A. Nah, 15. Di sini 15 kita apa nih? Panjang gelombang lambda sama dengan 600 Armstrong atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 8 meter. Dengan celah ganda 50 cm dari layar, berarti L sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter. Terlihat pada terang kelima. Pada layar terang kelima, N sama dengan 5. Pada jarak dari terang pusat ya, berarti N-nya 5, P-nya 7,5 mm atau sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter.
Perlakuan manakah yang tepat dilakukan? Perhatikan jika menginginkan pada jarak 75 mm terlihat orde lebih besar. Berarti dia mau N2-nya lebih besar. Nah, kan rumusnya itu dP per L sama dengan N lambda. Berarti dia mau N-nya besar. Kalau N-nya besar, itu adalah P-nya diperbesar. Jika N-nya itu besar, P-nya diperbesar. Atau lambdanya diperkecil karena berbanding terbalik. Sehingga jawabannya itu D, mengganti cahaya dengan panjang gelombang lebih besar. Tunggu, enggak lah. Dia maunya, apa katanya? Jika menginginkan pada jarak 7,5 terlihat orde-nya lebih terang. Nah, dia mau N-nya besar. Kalau N-nya besar, berarti lambdanya harus kecil. P-nya juga lambdanya, terus L-nya juga kecil, P-nya itu besar, D-nya juga harus besar. Berarti menjauhkan celah. Menjauhkan celah bisa sih, lebih besar kan? Karena kan celah D. Menjauhkan celah, ini bisa juga jadi 4 kali semula. Mengganti, ini nggak mungkin. Mengganti cahaya dengan panjang gelombang lebih besar, enggak ya. Dia syaratnya lambdanya harus kecil. Mengganti cahaya dengan panjang gelombang lebih kecil, ya. Berarti jawabannya ada 2 ya, A, B, dan E. Nah, nanti bisa sih dibuktikan pakai perbandingan aja kan. Jadi jawabannya tuh menjauhkan celah berarti diperbesar D-nya. Itu 4 kali semula diperbesar juga lebih kecil ya. Jadi jawabannya ada 3 ya, A, B, E. Baiklah, kita akan lanjutkan soal bagian esai ya. Nomor 1, seorang nelayan merasakan bergerak naik turun akibat dihempas gelombang air laut. Waktu yang diperlukan perahu untuk bergerak dari puncak ke lembah adalah, berarti kita gambar ya, dari puncak ke lembah, berarti dari sini sampai sini, berarti dari sini sampai sini ya. Berarti ini N-nya adalah 0,5 dan T-nya adalah 3 sekon. Jaraknya adalah 12 meter. Jika jarak tempuh antara laut dan pantai adalah, berarti S-nya itu adalah 3,6 km atau sama dengan 3.600 meter. Waktu T-nya menunjukkan pukul 9, itu kan waktu nelayan akan sampai. Nah, jadi di sini, hal yang pertama yang bisa kita cari itu adalah dia T ya ditanya, berarti T itu adalah S per V. Nah, S-nya kan udah ada, berarti kita cari dulu V. V itu adalah lambda kali F. Lambda itu L per N, F itu N per T. Kita coret, berarti L kita adalah 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4, ya kan? Nah, berarti di sini untuk mencari ini 3.600 dibagi dengan 4, yaitu 900 detik. Nah, 900 detik ini kalau kita rubah ke dalam menit, itu adalah 900 dibagi 60, yaitu 15 menit. Nah, jadi kalau dia awalnya itu pergi pukul 9.00, berarti sampainya 9.30, berarti sampainya adalah ditambah 15, berarti 09.45 menit gitu. Oke. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu diketahui tabung gelas resonansi yang memiliki luas penampang A sama dengan 6 cm pangkat 2 dan tingginya adalah 100 cm. Berarti volumenya ini bisa kita cari adalah A kali H, berarti 6 kali 100 sama dengan 600. Nah, saat air dibuang sebanyak, berarti volume yang dibuang itu adalah 480 cm pangkat 2. Terjadi resonansi kedua, berarti sisanya itu adalah volume. Berarti ini volume awal ya. Berarti volume awal kurang volume
buang ya. Nah, volume awal kan 600 dikurang 480 sama dengan 120. Nah, kan kita harus tahu tingginya ya, H. Nah, H sisa itu. H sisa itu adalah volume sisa dibagi dengan A, kan? Ini langkah pertama yang kita cari. Nah, H sisa itu berarti volume sisa kan 120. Dibagi dengan 6, berarti itu adalah 20 cm. 20 cm sama dengan 0,2 meter. Nah, kan yang ditanya itu adalah hitunglah frekuensi ya, F. Nah, berarti setelah itu kita cari lagi, kalau kita nyari frekuensi, berarti kita harus dapat lambda. Nah, langkah ketiga kita gunakan rumus resonansi itu ya, resonansi kedua. Resonansi kedua itu Ln sama dengan 2N tambah 1/4 kali lambda. Berarti Ln-nya yang ini ya, yang ini 0,2. 0,2 sama dengan 2 dikali N-nya 2 tambah 1 bagi 4 kali lambda. Berarti 0,8 sama dengan 5/4 kali lambda. Berarti lambda sama dengan 0,8 dikali 4 dibagi 5. Itu hasilnya, ini Lana, kok masih ada 4 ya? Kan gini, berarti 0,8 sama dengan 5 lambda. Berarti lambda sama dengan 0,8 dibagi dengan 5. Nah, dapat kita lambda kan. Baru kita cari frekuensi. V sama dengan lambda kali F. Berarti F ya, langkah selanjutnya. Berarti V per lambda. V kita berapa? V udara 340 per 0,8 bagi 5. Berarti 340 dikali 5 per 0,8. Dia dikurang ya rumusnya. Kok ditambah sih? Salah dong ini. Nah, ini dikurang ya rumusnya. 2N kurang, berarti 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Berarti ini ya 3. Ini 3, ini 3. Nah, berarti jadinya dapat nanti, yaitu 1275 Hz. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 itu sebuah mobil berkecepatan, berarti ini diketahui PS1 sama dengan 36 km per jam. Itu adalah sama artinya dengan 36 kali 1000 bagi 3600 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini VS1 ya, di mana FS1-nya adalah 525 Hz. Saat itu, terdapat ambulans yang membunyikan sirine, VS2-nya adalah 600 Hz, dengan kecepatan VS2-nya adalah 72 km per jam, sama dengan 72 kali 1000 bagi 3600, yaitu 20 meter per sekon. Di mana cepat lambat itu adalah 340 meter per sekon. Apa yang dilakukan pengendara mobil dan ambulans supaya frekuensi yang didengar lebih rendah? Berarti dia mau FS1-nya frekuensi yang didengar. Berarti FP1-nya itu FP1-nya lebih kecil dan FP2-nya lebih kecil. Nah, supaya lebih kecil itu syaratnya adalah VS frekuensi yang didengar lebih rendah. Nah, artinya nanti frekuensi pendengar lebih rendah berarti kecepatan dari sumber itu harus bernilai positif. Nah, kalau positif itu artinya ini kan gini, ini maksudnya ya. Kalau kita buat kayak gini. Ini FS1, ini FS2. Nah, artinya V sumber itu harus positif. Positif itu berarti artinya dia mendekati ya. Nah, mendekati. Oke. Kita cari yang pertama. FP1 kan rumusnya V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs.
Nah, berarti V 340, kita anggap pendengarnya diam, berarti ditambah 0. Berarti kan pendengar diam nih. Pendengarnya VP-nya sama diam ya. Diam sama dengan 0. Berarti 340 ditambah yang VS1 adalah 10 dikali 600 dikali 525. 525. Nah, dapat ini hasilnya nanti adalah 510. Nah, lebih kecil kan? Nah, oke. 510 Hz. Kemudian yang kedua, FP2 itu adalah langsung aja ya, 340 ditambah 0 per 340 ditambah 20 dikali 600. Ini nanti dapat hasilnya adalah 566,7 Hz. Lebih kecil nggak? Ya, lebih kecil. Bukan. Ini kok, ini V ya. Sorry. F. Jadi lebih kecil kan ya. Jadi itu caranya ya. Kita lanjut nomor 4. Di sini sebuah laser digunakan untuk menyinari dua celah berjarak. Diketahui D1 1,8 mm. Itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Jarak antara dua celah dengan layar, berarti L1 2,4. Melalui percobaan tersebut diperoleh jarak gelap keempat dari terang pusat. Berarti N1-nya 4. Di mana sejauh P1-nya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya, digunakan laser yang sama untuk percobaan kisi. Kisinya N sama dengan 4000 C garis per cm. Nah, kalau dijadikan ke meter, ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Jika jarak kisi layar L-nya sama dengan 2 meter, tentukan jarak terang kedua, N-nya 2, berarti P2. Nah, berarti di sini kita gunakan perbandingan ya. D, P per L sama dengan N lambda. Nah, kalau yang begini seper N, P per L sama dengan per N lambda. Jadi lambdanya kan nggak ada tuh, kita catat aja ya. Ini 1, 2. Ini 1, 1, 1, 2, 2. Nah, terus apa lagi nih? Nah, kita masukkan angkanya. D 1,8 kali 10 pangkat min 3, P 2,8 kali 10 min 3, per 1 per 4. 4 kali 10 pangkat 5, P yang ditanya per 2, ya kan? Sama dengan N14 per 2. Coret-coret. Berarti ini jadinya kita kali silang ya, 1,8 kali 10 pangkat min 3 kali 2,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan P2 per 8 kali 10 pangkat 5. Berarti P2 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 3. Tunggu dulu deh. Ada yang salah nggak sih? Ya. Kali 2,8 kali 10 pangkat min 3 per 8 kali 10 pangkat 5. Nah, ini hasilnya nanti adalah ini 8 mana deh? 4 kali 10 pangkat. Ya, 8 kali ya, oke. Nah, jadinya nanti hasilnya itu adalah sorry. Ada yang salah ya. Ini kali silangnya kok gini. Ini kan kali silang ke sini. Berarti ini kali 8 kali 10 pangkat 5. Nah, itu hasilnya nanti adalah 8,4 kali 10 pangkat min 1. Atau sama dengan 0,84 meter. Dah, oke. Nah, kita lanjut nomor 5. Terakhir nih. Nah, nomor 5 di sini diketahui sebuah eksperimen interferensi celah tunggal. Berarti yang pertama itu celah tunggal. Nah, celah tunggal itu cahaya merah dan ungu. Berarti ini merah. Celah tunggal digunakan cahaya merah dan ungu. Oh, dia celah tunggal. Yang pertama itu merah ya. Dengan panjang gelombang berarti lambda 1 itu adalah 680 nanometer. Kemudian lambda 2 425 nanometer.
pada saat eksperimen tersebut menggunakan celah yang sama dengan berarti D1 sama dengan D2. Pola interferensi terbentuk pada layar berjarak L dari celah tunggal. Saat menggunakan cahaya merah tadi kan lambda 1 ya. Berarti yang ditanya itu L1 tuh berapa dari L2 gitu. Saat menggunakan cahaya ungu, di manakah layar harus diletakkan agar L1 gitu. Yang ditanya itu L1 adalah L, yang ditanya adalah L2 tuh berapa L. Dari terang pusat berarti kalau yang merahnya artinya di sini kan pola interferensi pada layar berjarak L celah tunggal. Saat menggunakan cahaya ungu, N2 harus diletakkan, di manakah layar harus diletakkan agar jarak pita terang kedua. Berarti N2-nya itu ya. N2 itu adalah dari terang kedua ke terang pusat, itu adalah, kita kurangin ini, 2 kurang 0, 2 dikurang lagi setengah. Berarti 1,5. N-nya itu 1,5 yang bagian N2. Pita gelap keempat, berarti N1-nya yang merah ya. Gelap keempat ke terang pusat, itu N-nya adalah 4 ya. Ini aja, 4 dikurang 0, 4. Nah, ini pakai perbandingan aja kan. Nah, berarti ini ya, perbandingannya adalah dP per L1 per dP per L2 sama dengan N1 kali lambda per N2 kali lambda. Lambda kan, lambda ada ya. Yang tidak ada, yang sama apa D? Dicoret. P nggak ada. Berarti tinggal di sini L2 per L1 sama dengan N1 lambda per N2 lambda. Berarti kita kan mau cari L2 tuh. L2 itu kan ini. L2 itu adalah N1 lambda per N2 lambda kali L1. Nah, N1 itu 4 dikali lambda 1. Ini lambda 1 ya. Lambda 1 680, L1-nya L per N2. N2 berapa? N2 1,5 kali lambda 2 425. Nah, jadi ini dapat hasilnya nanti adalah ya. Dapat hasilnya sekitar 0,234 L. 0,34 L ya. Tunggu, coba kita cari lagi di kalkulator ya. Dia kan sebenarnya kan ini nggak kita rubah ke ini kan. Ini nanometer, jadi bisa dicoret aja gitu. Jadi berarti L2 sama dengan 4,27. Dah, gitu ya kira-kira. Nah, kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nah, kalau misalnya mau cari L1 juga bisa ya. L1 berarti L1 sama, ini kan kok meter. Ini satunya L aja ya. Nah, kalau misalnya ditanya L1 berarti tuh, apa ya, L1 berarti seper dari L2. Gitu. Oke?